Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai salahnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak belajar dari pengalaman sebelumnya ketika kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dulu. Menurut Efriza, masyarakat sangat tidak menyukai sosok tokoh yang arogan. Itu bisa dilihat ketika Prabowo Subianto kalah beberapa kali dari Jokowi. Namun tidak kali ini, ketika Prabowo mengubah sifat dan karakternya. Efriza juga menyayangkan PDIP terlalu sombong mengakui jika Jokowi bukanlah siapa-siapa tanpa Partai Banteng. Padahal dipilihnya Jokowi untuk diusung PDIP di tahun 2014 dikarenakan hasil survei dan bukan atas inisiatif partai. Jadi ada hal-hal yang saya rasa PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati, dan sikapnya yang mengatakan misalnya waktu itu adalah Pak SBY dikatakan jenderal tapi yang kanak-kanak ataupun jenderal yang kurang dekat dengan masyarakat ataupun dalam hal politik kurang keren lah. Seperti itu. Namun yang patut untuk dipahami adalah ketika hal itu dilakukan sama dengan Ganjar Pranowo, dilakukan sama apa yang dikeluarkan oleh retorika maupun komunikasi politik atau bahasa politik dari PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi maupun terhadap Pak Prabowo di debat Capres, ini yang menjadi blunder. Apa yang menjadi blunder? Mereka tidak memahami. Pola di Indonesia adalah ketika seorang presiden terpilih sekali, kecenderungan terpilih kedua itu akan tinggi kalau memang ia memuaskan masyarakat. Itu dibuktikan dari SBY kepada Jokowi. Dan yang kedua adalah ini yang tidak dipahami. Masyarakat selalu mengkritisi 2 periode kepemimpinan seorang calon. Nah, ketika masyarakat mengkritisi kepemimpinan seorang calon, ini juga yang tidak dipahami oleh PDI Perjuangan. Bahwa yang dikritisi itu adalah ternyata Jokowi baik. Kepuasannya masih tinggi. Tapi yang dikritisi adalah kerecokan, merecoki, sikap ambigu dari PDI Perjuangan. Dia yang memerintah, dia mengajukan Pak Jokowi, tapi dia menyerang pemerintah. Dia yang menetapkan misalnya bansos di parlemen karena suaranya tertinggi, dia yang punya perolehan suara tertinggi, dia minta dibatalkan atau minta ditunda. Dia pula yang membuat undang-undang pemilu yang disepakati bersama antara presiden dengan DPR RI, walaupun memang dalam prosesnya kalau presiden menarik ya sudah, tidak bisa. Namun, dia pula yang malah menyalahkan ketika seseorang bekerja untuk masyarakat, ia masih tidak mengundurkan diri, masih bekerja, hanya mengambil cuti, lalu suruh mundur. Dan ini adalah suatu fenomena-fenomena yang masyarakat menilai, kenapa ini dengan PDI Perjuangan? Kenapa PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti? Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Masyarakat kita itu tidak suka orang yang sombong. Itu terbukti, Pak Prabowo itu 2 kali, bahkan 3 kali, dia kalah. Tapi lihat saat ini, ketika dia merubah sikapnya, dia merubah perilakunya, dia terpilih. Apa yang dikatakan oleh Ganjar saat di terakhir debat, itulah yang merusaknya. Ia malah bilang bahwa muka diktator, ia mengatakan orang yang otoriter, ia juga mengatakan bahwa dalam tanda kutip ataupun hal yang nyata tanpa tanda kutip sebagai, mohon maaf, kasus Trisakti, kasus 98. Dan inilah yang menggugah masyarakat.
malah balik menghukum PDI Perjuangan. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dikritisi, akhirnya dihukum. Itulah Mbak pembukanya. Oke, artinya memang dari awal ini serangan-serangan yang dilakukan oleh PDIP terhadap Presiden Jokowi ini justru menjadi blunder besar yang mana efeknya adalah suara Ganjar Mahfud ya, Bang Efriza, yang saat ini juga tidak sampai mencapai 20%. Ini tadi saya ingin bertanya soal bagaimana statement dari Pak Bambang Pacul begitu kan, yang sempat memperingatkan bagaimana internal PDI Perjuangan agar tidak begitu terang-terangan untuk menyerang Presiden Jokowi. Kalau dilihat dari statement Bambang Pacul ini, apakah kemudian sedianya internal PDIP juga tidak sependapat atau tidak seluruhnya bisa patuh terhadap arahan untuk menyerang Presiden Joko Widodo atau seperti apa, Bang? Iya, kalau saya lihat Bambang Pacul juga awalnya responnya sangat keras dan ia tahu sekali. Namun ia melihat, dia membaca, sepertinya dia sangat membaca berita-berita yang dikatakan oleh para analis maupun orang-orang yang di luar yang selalu berkata bahwa jangan diserang Jokowi, kepuasan masyarakat itu tinggi. Jangan diserang pemerintahan karena kamu yang memerintah. Jangan menjadi sesuatu yang tidak jelas, warnanya abu-abu. Sementara Bambang Pacul saat itu menyadari tidak boleh PDI Perjuangan melakukan serangan-serangan yang begitu keras, yang begitu berapi-api, tapi dalam konteksnya dia juga ambigu. Kenapa dikatakan ambigu? Memang Jokowi itu siapa? Tetap kadernya PDI Perjuangan. Gibran siapa? Walaupun sudah dikatakan tutup buku, tetap kader PDI Perjuangan. Mau bagaimanapun, mereka tetap merah. Walaupun sudah dibuang, dan itu harus disadari. Dan sejak awal memang masyarakat juga aneh. Kenapa PDI Perjuangan malah bilang bahwa dia mitra kritis? Mengapa PDI Perjuangan dari periode pertama bukan partai yang dipercaya oleh Pak Jokowi? Yang dipercaya oleh Pak Jokowi adalah Nasdem, bukan PDI Perjuangan. Malah kalau dikatakan ditarik lagi 2014, PDI Perjuangan itu tidak pernah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.